memimpin doa pembuka pelajaran. Teman-teman, sebelum kita memulai KBM kita di pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya masih ada yang ingat materi minggu lalu? Masih. Asmaul Husna. Ada bisa menjawab apa yang dimaksud Asmaul Husna, pengertian Asmaul Husna? Ya, silakan saja. Asmaul Husna yaitu nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Salsa masih ada yang bisa menjawab lagi? Saya Pak. Silakan. Secara bahasa Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Berarti pengertian tentang Asmaul Husna dan beberapa Asmaul Husna yang dijelaskan oleh ayat kita. Beri aplaus dulu. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Sudah ada yang bisa menggambarkan bagaimana itu malaikat? Ada yang terbesit di benak, ada ayat tentang malaikat. Seperti apa malaikat, bagaimana malaikat. Jadi sebelumnya dapat dijelaskan sedikit. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah dan juga menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Jadi sebelum Bapak menceritakan lebih lanjut, menjelaskan lebih lanjut, sama-sama kita akan menonton video mengenai malaikat, tentang seperti apa malaikat, bagaimana malaikat, itu akan dijelaskan dalam video pembelajaran yang akan diputar sebentar. Nah, setelah tadi menonton video pembelajaran mengenai malaikat, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk membuat kelompok. Jadi sini buat kelompok dan mendiskusikan tentang kelompok pertama, menganalisis pengertian dan hukum iman kepada malaikat. Sedangkan kelompok kedua menganalisis nama dan tugas-tugas malaikat. Selanjutnya berdiskusi. Setelah berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan, selanjutnya menyimpulkan. Membuat kelompok lalu berdiskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain menanggapi. Kita akan membuat kelompok. Jadi setelah terbagi seperti sekarang ini, kelompok satu di sebelah kanan Bapak, di sebelah kiri Bapak, dan kelompok dua di sebelah kanan Bapak. Silakan mendiskusikan tentang kelompok satu pengertian dan hukum iman kepada malaikat, kelompok dua yaitu menganalisis nama dan tugas-tugas malaikat.
diskusikan dengan teman-teman, selanjutnya dipaparkan. Setelah dipaparkan, baru kelompok yang satu menanggapi tentang hasil diskusi yang dipaparkan tadi tentang malaikat. Oke, sekarang kelompok satu memaparkan hasil diskusi tadi, dan kelompok dua setelah dipaparkan silakan bertanya apapun tentang malaikat. Silakan pada kelompok satu. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini sepenuh hati yang mengatur kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Terima kasih. Yang kedua, hukum beriman kepada malaikat, yaitu fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadar. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apa dalil tentang malaikat? Terima kasih. Itulah tadi pertanyaan dari kelompok dua yang mempertanyakan apa dalil tentang iman kepada malaikat yang dipaparkan tadi oleh teman-teman kelompok satu. Silakan kelompok satu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab tentang dalil beriman kepada malaikat, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami kelompok satu akan menjawab tentang dalil dari pengertian iman kepada malaikat, yaitu dalilnya Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 289. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepadamu tempat kami kembali. Terima kasih. Itulah tadi jawaban yang dipaparkan oleh kelompok satu. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari kelompok dua? Tidak pas. Kalau begitu kelompok dua selanjutnya memaparkan hasil diskusi. Kami dari kelompok kedua akan memaparkan hasil diskusi kami tentang penjelasan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Malaikat berjumlah 10 yang wajib diimani. Yang pertama, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Jadi berikut tugas-tugas malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, dan malaikat Israel mencabut nyawa. Jadi itulah tadi pemaparan dari kelompok dua mengenai nama dan tugas-tugas malaikat. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dari kelompok satu disilakan. Baiklah, kami kelompok satu akan bertanya kepada kelompok dua, yaitu apa perbedaan malaikat, manusia, dan jin? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu, yaitu malaikat bersifat gaib, manusia nyata, jin gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu dan jin memiliki nafsu.
Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Dan jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Jadi itulah tadi pemaparan dari pertanyaan kelompok 1 oleh kelompok 2. Selanjutnya membuat kesimpulan. Tiap-tiap kelompok membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Baiklah, kami kelompok 1 akan menyimpulkan. Baiklah, kami kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami mengenai malaikat Allah, yaitu kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kelompok 2 silakan. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Menambahkan kesadaran terhadap Allah mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Jadi setelah berdiskusi tadi sudah mendapatkan pengetahuan tentang malaikat, pengertian malaikat, tugas-tugas malaikat seperti apa, sudah ada gambaran seperti apa itu malaikat dan bagaimana wujud yang dipertanyakan oleh tadi kelompok 1, bagaimana yang membedakan antara kelompok 1 yang telah dijawab oleh kelompok 2 itu yang mana malaikat itu gaib. Jadi itulah tadi hasil diskusi tentang malaikat-malaikat Allah. Jadi selanjutnya Bapak akan menyimpulkan dari hasil diskusi yang telah dipaparkan tadi mengenai malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, beriman kepada malaikat itu mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Jadi yang namanya malaikat itu bukan diciptakan dari tanah, bukan diciptakan dari api, melainkan dari cahaya. Selanjutnya, malaikat bersifat abstrak dan immaterial. Maksudnya mereka tidak nampak dengan kasat mata dan jumlah malaikat pun jumlah mereka tidak terbatas sebenarnya. Tapi yang wajib diimani itu ada 10 malaikat yang wajib diimani. Mulai dari malaikat Jibril, Israfil, Israil, Mikail, Ridwan, Malik, Rokib, Rotif, dan selanjutnya iman kepada malaikat memiliki iman di antaranya meningkatkan iman yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah tadi berdiskusi, selanjutnya untuk materi minggu depan silakan dibaca setelah pulang dari sini. Selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja siswa kepada adik-adik berupa pertanyaan soal jawaban objektif sebanyak 10 nomor. Perhatian, sekarang sudah masuk jam pelajaran kelima. Sekali lagi, jam pelajaran kelima. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak pun akan memberikan soal esai untuk dikerjakan di rumah. Jadi sebelum turun tutup pembelajaran pada hari ini, satu orang Bapak minta untuk menutup pelajaran dengan Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi setelah ditutup tadi, mari pulang. Ya. Sebelum mengakhiri, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.